Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu atau Bapak dosen penguji dan Ibu Swasti Marini selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Irianti, NIM 2020021039 Manajemen Pemasaran. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian di Toko Kue Alkekri Jakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Kualitas produk. Konsumen seringkali memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk berdasarkan persepsi mereka tentang kualitasnya. Kualitas produk mencakup aspek-aspek seperti kualitas fisik, performa, fitur, keandalan, desain, dan daya tahan. Jika konsumen percaya bahwa suatu produk memiliki kualitas yang tinggi, maka mereka cenderung lebih mungkin untuk membelinya. Yang dikutip oleh Eli tahun 2021 menyatakan bahwa perlu juga memperhatikan kualitas produk yang mereka berikan kepada konsumen atau pelanggan. Harga. Saat konsumen mempertimbangkan untuk membeli suatu produk atau layanan, harga seringkali menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka. Harga yang lebih tinggi cenderung memicu mempertimbangkan lebih mendalam, dengan konsumen yang mencari nilai yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Hal inilah yang tentunya menjadi acuan kepada pebisnis agar dapat mengambil kebijakan dalam penetapan harga diperlukan perhitungan yang lebih cermat. Media sosial telah menjadi platform yang populer bagi konsumen untuk mencari informasi produk, membandingkan harga, dan mendapatkan rekomendasi dari orang lain. Media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian di era digital saat ini. Salah satu pengaruh utamanya adalah kemampuan media sosial dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Dari latar belakang inilah saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah keputusan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di toko kue di Jakarta? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di toko kue di Jakarta? Dan yang ketiga, apakah media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di toko kue di Jakarta? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di toko kue di Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen di toko kue di Jakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen di toko kue di Jakarta. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang ilmu ekonomi, khususnya tentang kualitas produk, harga, media sosial, dan keputusan pembelian, yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua adalah manfaat praktis, bagi pemilik usaha untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan keputusan bisnis, dan meningkatkan daya saing. Bagi akademis dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah di bidang pemasaran atau perilaku konsumen. Setelah itu, hasil penelitian ini dapat juga digunakan dalam pembelajaran di universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Bagi penulis, dapat digunakan penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian untuk membuat artikel mereka sendiri. Bagi pembaca, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kualitas produk, harga yang ditawarkan, dan bagaimana interaksi dengan media sosial, dan seberapa pengaruhnya dari 3 hal tersebut dapat mempengaruhi preferensi pembelian konsumen. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Dapat lihat dari gambar tersebut bahwa H1 kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. H2 harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. H3 media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan H4 kualitas produk, harga, dan media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dapat dihitung secara numerik dan menganalisis dengan metode statistik. Sumber data yang didapat adalah primer, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan observasi, populasi dan sampel yang dapat populasinya sebesar 8.247 berasal dari followers Instagram LKK Jakarta, dan sampelnya menggunakan probability sample sampling karena pengambilan sampel ini memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi dan telah dihitung sebanyak 100 responden. Selanjutnya adalah hasil pengolahan. Penelitian ini menggunakan pengolahan data Smart PLS 4.
Dapat dilihat dari tabel berikut, hasil uji validitas dikatakan valid apabila nilainya lebih dari 0,7. Jika nilai kurang dari 0,7, maka harus dieliminasi dalam pengujian. Dapat dilihat dari perhitungan hasil loading factor diperoleh semua nilai item yang dihasilkan oleh konstruk. Konstruk keputusan pembelian, kualitas produk, harga, dan media sosial sudah mencapai lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan semua nilai konstruk dapat dikatakan valid. Dapat dilihat juga gambar hasil uji hipotesis dengan bootstrapping. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan, yaitu nilai AEV. Kriterianya yang dimiliki nilai AEV adalah lebih dari 0,5 agar dianggap baik. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut bahwa semuanya telah lebih dari 0,5, maka dalam semuanya dapat dikatakan baik dari setiap variabelnya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji ini dilakukan dengan dua cara, yaitu composite reliability dan composite alpha. Kriterianya yang dimiliki sama-sama memiliki lebih dari 0,7 agar dapat dinyatakan reliable. Dalam penelitian ini dapat lihat dari tabel berikut, semua nilainya lebih dari 0,7, maka semua nilainya dapat dikatakan reliable pada setiap variabelnya. Selanjutnya adalah hasil S-square. S-square memiliki kriteria jika nilainya lebih dari 0,75 maka dikatakan kuat. Jika nilainya 0,50 sampai 0,75 moderat atau sedang, jika nilainya 0,25 sampai 0,5 dikatakan lemah. Dalam penelitian ini R-square-nya 0,802. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, harga, dan media sosial berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian dan berpengaruh kuat karena nilainya lebih dari 0,75. Kemudian hasil F-square. Kriteria yang dimiliki F-square adalah 0,35, maka dapat dikatakan kuat. Dalam penelitian ini, kualitas produk memiliki nilai sebesar 0,216, memiliki nilai yang tergolong sedang, harga memiliki nilai 0,073 yang memiliki nilai yang tergolong lemah, dan media sosial memiliki nilai 0,141 yang memiliki nilai yang tergolong lemah. Selanjutnya ada uji hipotesis. Dapat dilihat dari tabel berikut, dikatakan signifikan apabila tes statistiknya lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Dapat lihat dari tabel tersebut bahwa kualitas produk terhadap keputusan pembelian tes statistiknya 2,6110, p-value-nya 0,009. Maka dapat dikatakan signifikan. Selanjutnya ada harga terhadap keputusan pembelian, tes statistiknya 2,024, p-value-nya 0,043, maka dapat pula dikatakan signifikan. Dan yang terakhir, media sosial terhadap keputusan pembelian, tes statistiknya 2,740, p-value-nya 0,06, maka dapat dikatakan signifikan pula. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa uji yang sudah dilakukan sebelumnya dan mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, uji kualitas produk memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat diandalkan dalam penelitian ini. Variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, maka uji hipotesis dapat diterima. Begitu pula dengan variabel harga memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat diandalkan dalam penelitian ini, maka uji hipotesis juga dapat diterima. Dan pada variabel media sosial memiliki kualitas yang sangat baik pula dalam penelitian ini, dan variabel media sosial juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka uji hipotesis dapat diterima. Selanjutnya ada implikasi dan saran. Implikasi dalam penelitian ini yang pertama adalah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini menandakan LKCRI harus tetap fokus pada kualitas produk, inovasi, dan kreativitas dalam desain kue, serta memastikan setiap produk memiliki tampilan yang memikat konsumen untuk membelinya. Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini mengartikan konsumen LKCRI Jakarta mencari keseimbangan antara biaya dan manfaat. Jika harga produk LKCRI Jakarta sepadan dengan kualitas, rasa, dan pelayanan yang diberikan, maka konsumen akan lebih berminat untuk membelinya. Sementara media sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini mengartikan bahwa kualitas foto dan video yang diposting oleh LKCRI Jakarta ini di media sosial berperan penting dalam menarik perhatian dan minat konsumen. Saran bagi pemilik usaha untuk tetap fokus pada kualitas produk, strategi penetapan harga yang kompetitif, dan optimalisasi penggunaan media sosial. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan variabel yang dipertimbangkan untuk pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.
Dan bagi pembaca umum, disarankan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini memberikan wawasan berharga dari perspektif pemasaran dan manajemen bisnis. Selain itu, penting untuk mengevaluasi secara kritis informasi yang ditemukan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.